Siang tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkan saya mengucapkan salam untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, perkenalkan nama saya Nur Widianti dengan bangga memperkenalkan karya esai saya yang berjudul Studi dari Lingkungan dengan metode Up to You, aplikasi pembelajaran dengan teknik online of Uniq. Zaman sudah berkembang semakin pesat. Seiring pesatnya perkembangan zaman, hendaklah diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang meningkat. Salah satu cara untuk meningkatkan SDM adalah melalui pendidikan. Pendidikan menjadi tumpuan utama untuk membangun bangsa Indonesia. Pada tahun 2010 sampai tahun 2035, Indonesia memasuki periode bonus demografi di mana usia produktif paling tinggi di antara usia anak-anak dan orang tua. Pada tahun 2010 sampai 2035 kita harus melakukan investasi besar-besaran dalam pengembangan sumber daya manusia sebagai upaya penyiapan generasi 2045. Oleh karena itu, kita harus menyiapkan akses seluas-luasnya kepada seluruh anak bangsa untuk memasuki dunia pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini atau PAUD sampai ke perguruan tinggi. Perluasan akses tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan, sekalipun kita semua memahami bahwa pendidikan itu adalah suatu sistem rekayasa sosial terbaik untuk kesejahteraan, harkat, dan martabat bangsa Indonesia. Dapat beradaptasi di era Society 4.0, penulis merekomendasikan aplikasi studi dari lingkungan dengan metode Up to You, aplikasi pembelajaran dengan teknik online of Uniq. Dengan metode ini, penulis menganalogikan sebagai cara belajar melalui pendekatan terhadap lingkungan karena sesuai ungkapan umum 2014 bahwa lingkungan yang ada di sekitar anak merupakan salah satu cara sumber belajar yang dioptimalkan dengan pencapaian proses hasil pendidikan yang berkualitas. Hal tersebut juga dapat diselesaikan menggunakan aplikasi studi dari lingkungan. Studi dari lingkungan merupakan aplikasi pembelajaran yang bertujuan untuk membantu anak dalam memahami lingkungan sekitar dengan memanfaatkan sudut pandang mata pelajaran yang kita pelajari di sekolah. Aplikasi ini menyediakan sistem tata kelola pembelajaran lingkungan yang digabungkan dengan mata pembelajaran di sekolah. Jadi pembelajaran dalam aplikasi ini akan dikemas secara 2-in-1, di mana anak dapat belajar lingkungan juga dapat melihat lingkungan tersebut dari aspek pelajaran di sekolah. Ini memiliki fitur-fitur yang menarik akan mempermudah anak dalam menggunakan aplikasi studi dari lingkungan. Fitur-fitur antara lain yang pertama, SST Magic Camera. Fitur ini memanfaatkan kecanggihan Society 5.0, di mana anak dapat menggunakan fitur ini dengan mengarahkan kameranya ke arah barang atau makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, ST Quiz Me. Fitur ini berisi soal-soal yang dapat melatih kemampuan anak dalam memahami pembelajaran yang telah dilakukan. Yang ketiga, ST Raport Digital. Fitur ini merupakan fitur yang menampilkan peringkatan berdasarkan hasil kuis yang sudah dilakukan. Yang keempat, ST Icon. ST Icon merupakan fitur yang di dalamnya berisi data diri pengguna. Kelima, yaitu Outset, merupakan fitur di dalamnya terdapat banyak menu yang dapat mempermudah penggunaan aplikasi ini, seperti yang pertama, Point, yang kedua, Setting, yang ketiga, Help, yang keempat, Privasi, yang kelima, Share, yang keenam, Logout. Untuk membuat aplikasi studi dari lingkungan, penulis melakukan berbagai tahapan antara lain 1. Analisis, 2. Desain, 3. Pengembangan, 4. Implementasi, 5. Evaluasi. Gunakan aplikasi studi dari lingkungan, yaitu yang pertama, download aplikasi studi dari lingkungan di Play Store maupun App Store. Yang kedua, login dengan email, kemudian mengisi data seperti nama, jenjang pendidikan, dan sebagainya. Yang ketiga, data pengguna disimpan di server. Yang keempat, kemudian pengguna sudah bisa menjelajahi aplikasi studi dari lingkungan. Aplikasi studi dari lingkungan yang pertama sebagai sarana mengoptimalkan pendidikan di masa dan pasca pandemi. Yang kedua, memberikan kemudahan pada guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Yang ketiga, memberi efisiensi dan efektivitas bagi anak dalam memahami materi pembelajaran. Yang keempat, variasi pembelajaran baru bagi siswa agar tidak jenuh dalam proses belajar. Yang kelima, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber pembelajaran. Yang keenam, edukasi tentang pengembangan zaman kepada anak melalui pendidikan. Di sini yaitu 1. Lembaga sekolah, 2. Kementerian Kebudayaan Riset dan Teknologi, yang ketiga Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Provinsi, yang keempat ahli IT, yang kelima perusahaan pembuat aplikasi.
Di aplikasi studi dari lingkungan merupakan wujud transformasi pembelajaran digital di era Society 4.0 yang dapat membantu siswa belajar produktif melalui lingkungan sekitar. Selain itu, aplikasi juga berfungsi untuk pembelajar dalam meningkatkan produktivitas mereka dalam belajar. Apabila aplikasi studi dari lingkungan dapat diterapkan secara berkala dan berkesinambungan, maka dapat membantu Bapak Ibu guru dalam proses belajar dan mengajar. Hadirnya Gagas ini merupakan bentuk peran dan inovasi generasi muda yang dalam mengoptimalkan dunia pendidikan yang adaptif, inovatif, dan tepat guna menyusul gembilangnya Society 4.0. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.